Sebagai anggota keluarga Chen, kau harus mengabdi pada negara. Mulai sekarang dunia adalah milikmu. Ayah, Tuan Muda telah menembus puncak Fuji. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menandinginya. Anda bisa beristirahat dengan tenang sekarang, Patriark. Tuan Muda biarkan Patriark beristirahat dengan tenang. Yo, tangisan yang cukup meriah bukan? Yang mati di dalam sana adalah Chen lumpuhkan. Chen Tai putra dari Chen Tianyo. Siapa kau? Aku Chen Tai. Di sini untuk menyalakan duka untuk Chen lumpuh atas nama keluarga Chen. Keluarga Shen berterima kasih kepada ayahku, menikmati kejayaan yang tak tertandingi selama beberapa dekade. Dan sekarang, setelah dia meninggal, beginikah caramu menghormati patriark? Dia adalah patriark ketika masih hidup. Tapi sekarang dia hanya tumpukan daging busuk. Aku beritahu padamu, serahkan hak warisnya sekarang. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa bersaing denganku untuk posisi patriark? Kau tidak pantas. Posisi ini milikku. Seorang kampungan ingin menjadi kepala keluarga Chen. Kenapa kau tidak bercermin dan melihat siapa dirimu sebenarnya? Jika kau tidak tahu berterima kasih, akan kupatahkan kakimu dan membuatmu lumpuh seperti ayahmu yang sudah mati. Aku tidak ingin mengganggu ayahku. Selagi kau masih bisa, pergi. Bagaimana jika aku menolak untuk membiarkan Chen lumpuh beristirahat dengan tenang? Akan kuruntuhkan aula berkabung yang menyedihkan ini sekarang juga. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Serang bunuh dia untukku. Aku akan melumpuhkan salah satu tanganmu hari ini, sebagai peringatan. Hentikan. Ayah, selamatkan aku. Nah, aku menyarankanmu untuk melepaskan anakku. Ayah Chen Tai Chen Tianyo. Jika tidak, aku tidak akan mengampunimu. Aku akan melihat hari ini. Bagaimana kau akan membuatku menderita kematian yang mengerikan. Ayah, bunuh dia. Kalian berdua, berlutut di depan batu nisan ayahku sekarang. Dan aku akan mengampuni nyawa anjing kalian. Omong kosong. Membuatku berlutut pada Chen lumpuh. Dia tidak pantas. Seseorang lumpuhkan anak ini untukku. Hancurkan aula leluhur ini. Jangan mendekat. Siapapun yang menyentuhnya akan kehilangan nyawanya. Beraninya kalian mengganggu istirahat kepala keluarga. Aku akan menguliti dan menulangi kalian semua. Dan memotong-motong kalian untuk makanan anjing. Abiao, orang tua, ajari kedua orang ini sopan santun. Baiklah. Mengganggu aula leluhur. Benar atau salah? Benar atau salah? Menghina orang yang meninggal. Benar atau salah? Tidak menghormati kepala keluarga. Benar atau salah? Salah. Semuanya salah. Ampuni kami. Pergi. Baiklah. Ayah. Kenapa kau tidak membantuku berdiri? Chen Beizuam, izinkan aku memberimu nasihat. Jangan berpikir jabatan kepala keluarga Chen begitu mudah untuk diambil. Tunggu saja keluarga Jiang tiba dan mengirimmu dan putramu bersama-sama. Keluarga Jiang mana? Kau bahkan tidak mengenal keluarga Jiang dan kau ingin menjadi kepala keluarga. Tunggu saja kematianmu. Ayo pergi. Orang tua, ceritakan padaku tentang keluarga Jiang. Keluarga Jiang diam-diam berkolusi dengan musuh asing. Dahulu kepala keluarga
membunuh 2 ahli keluarga Jian, dan melemahkan keluarga Jian selama bertahun-tahun. Sekarang keluarga Jian memiliki kepala keluarga yang sangat tirani, bernama Jiang Tiange, kaki kepala keluarga. Dialah yang mematakan. Tuan muda, ada juga pepatah yang mengatakan bahwa kau tidak perlu takut pada Raja Neraka, tapi Jiang Tiange. Dia saat ini adalah kaisar bawah tanah. Mang Shuo memegang kekuatan untuk menutupi langit. Tuan muda, banyak orang dari keluarga Jiang telah berkumpul di pintu masuk desa. Mereka memukul gonggong dan menyalakan petasan, bahkan membuat plakat yang bertuliskan anjing lumpuh keluarga Chen dan mengaraknya di jalanan. Memimpin mereka adalah Jiang Tiange. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudara sekalian, hari ini kita memiliki musuh bebuyutan, menghina almarhum ayahku, menindas masa mudaku. Apakah kalian setuju? Aku tidak setuju. Baiklah paman-paman. Saudara-saudara, ikuti aku berperang. Baiklah. Panah penembus awan berkumpul dari segala arah. Dua hati yang setia dan benar, pedang dan pisau lautan api mempertaruhkan diri untuk tampil. Tuan muda, aku bersedia mengikutimu Tuan muda. Dulu Chen lumpuh membunuh kedua kakak laki-laki kami. Kepala keluarga Jiang Tiange. Hari ini kita membunuh putranya. Biarkan garis keturunannya berakhir di sini. Siapapun yang berani ikut campur akan menghadapi pemusnahan total. Jian Tiange datang dengan persiapan. Tuan muda hati-hati. Dasar bodoh tidak berguna. Kau masih berani berbicara dengan begitu angkuh. Pintu masuk desa adalah batasnya. Siapapun yang berani masuk akan dibunuh tanpa ampun. Anjing keluarga Chen. Kau mematahkan kaki ayahku. Bukan hanya satu kaki. Aku memukul Chen lumpuh dengan serangan telapak tangan. Dia meninggal karena luka parahnya. Apakah dia memberitahumu? Ibumu, jika kau memikirkannya, juga berarti mati di tanganku. Apa yang kau katakan? Apakah kamu ingin tahu bagaimana kami membunuh ibumu? Berlutut di hadapanku. Dan aku akan memberitahumu perlahan. Aku ingin kau mati. Dasar kurang ajar. Aku akan menyatukanmu kembali dengan seluruh keluargamu. Berhenti. Tuan tua. Siapa dia? Mi Qianzu. Dia teman dekat ayahmu. Selama bertahun-tahun ini, dia diam-diam membantu ayahmu. Kekasih Chen Sek Mi Qianzu. Matamu persis seperti dia. Mi Qianzu, apakah kau bosan hidup? Beraninya kau ikut campur urusanku. Jin Tiange sebutkan istilah Anda. Aku akan melindungi Chen Bishuan. Jika Chen Side tidak membantumu, kau bukan apa-apa. Percaya atau tidak, aku akan membuatmu dikubur bersama bocah kecil ini hari ini. Apa kau pikir kau bisa menakutiku, Mi Qianzu? Bibini, aku sendiri yang akan membalas dendam darah ini. Jiang Tiange, kau anjing pengkhianat. Kau menyakiti kedua orang tuaku. Dendam darah ini tidak bisa dimaafkan. Karena kau sudah datang ke depan pintuku hari ini, aku akan mengambil nyawamu. Dasar bodoh yang tidak tahu apa-apa. Kau mencari mati. Beraninya kau menyerang ahli sekte dalam dari Master Sekte Ilahi. Kupikir hidupmu akan segera berakhir hari ini. Dasar anak nakal, berani-beraninya kau melukai muridku. Aku akan mengambil nyawamu. Lupakan kalian yang tidak penting ini. Hari ini aku akan membunuh dewa dan iblis sekaligus. Aku akan melenyapkan semua yang menghalangi jalanku. Tuan muda, dia Guan Liang si telapak tangan racun. Biar aku yang menanganinya. Tidak perlu. Aku sendiri yang akan membalas dendam ini hari ini. Apakah kalian semua menunggu di sini untuk mati? Serang!
Tuan muda, aku akan mengejarnya. Mari kita berikan penghormatan terakhir yang layak untuk ayahmu. Dengarkan Bibi Mi, untuk sementara selamatkan orang yang bermarga Jiang itu di masa depan. Aku akan memusnahkan seluruh keluarga Jiang. Tuan muda, tugas yang paling mendesak adalah menstabilkan keluarga Chen terlebih dahulu. Jika kau ingin melenyapkan keluarga Jing sepenuhnya, bantuan keluarga Chen sangat penting. Tapi kau tidak memiliki tongkat kepala naga. Keluarga Chen tidak akan mengakui kau sebagai kepala keluarga. Tongkat kepala naga. Jadi metode apapun yang kau gunakan, kau harus mengambil kembali tongkat kepala naga itu. Jangan khawatir Bibi Mi, aku akan mendapatkan kembali tongkat kepala naga. Aku percaya, ini juga yang ayahku inginkan. Organisasi yang mengadakan lelang Jiangsun. Hei, bukankah ini Nyonya Chen lumpuh, Bos Mi? Tulang Chen lumpuh bahkan belum dingin, dan kau sudah menemukan berondong gula seperti ini. Kalau kau sedang terburu-buru, seharusnya kau datang padaku. Aku jauh lebih menyenangkan daripada orang udik ini. Ini adalah rumah lelang, yang hanya bisa dimasuki oleh kelas istimewa. Ini bukan tempat untuk sembarang orang. Pergi dari sini kalau kau tahu apa yang baik untukmu. Kami juga di sini untuk menawar. Tunjukkan sedikit rasa hormat. Apa kau ingin menggantikan keluarga Chen dan merebut kembali tongkat patah itu? Aku menyarankanmu untuk berhenti bermimpi. Keluarga Jiang menempatkannya di sini hari ini untuk memberitahu semua orang bahwa penggunaan kekerasan keluarga Chen adalah sampah. Itu tidak berguna. Dalam hal sumber daya keuangan, keluarga Jiang akan selalu selangkah lebih maju dari mereka. Ketika keluarga Chen melihat keluarga Jiang, mereka akan selalu menundukkan kepala. Aku beritahu padamu, mendapatkan kembali tongkat kepala naga hanyalah langkah pertama. Selanjutnya, aku Tuan Muda akan membuat keluarga Jiang binasa selangkah demi selangkah. Berondong gula yang bergantung pada wanita, berani berbicara omong kosong seperti itu di depanku. Tuan Muda Jing, apakah seperti ini caramu memperlakukan tamu? Baiklah. Aku akan lihat bagaimana kau akan pamer di sini hari ini. Bukankah lelangnya belum dimulai? Sesuai dengan aturan rumah lelang kami, barang lelang pertama hari ini adalah simbol Mengzhou, tongkat kepala naga, melambangkan kekuatan dan kejayaan keluarga Chen. Tawaran tertinggi untuk tongkat kepala naga adalah 20 juta. Aku punya 25 juta di kartu ini, ditambah 5 juta dari keluarga Chen. Totalnya 30 juta. Seharusnya cukup untuk memenangkannya. Bibi Mi, kau benar-benar tidak perlu begitu baik padaku. Sebenarnya apa hubunganmu dengan ayahku? Tebak. Tongkat rusak ini. Berapa harga awalnya hari ini? Harga awal untuk barang ini adalah 100.000. Kalau begitu untuk keluarga Chen, akan sulit untuk membelinya. Jika tawaran terlalu tinggi, mereka mungkin tidak bisa menang. Jika tawaran terlalu rendah, itu menunjukkan kurangnya harga diri. Jika mereka mengungkapkan kartu mereka terlalu awal, mereka mungkin masih tidak memenangkan tawaran. Tongkat kepala naga keluarga Chen, dahulu satu tongkat pun bisa memerintah alam semesta dan mendikte urusan dunia persilatan. Siapa yang bisa membayangkan? Sekarang seperti harimau yang tersesat di dataran. Seekor Phoenix jatuh ke air. Keluarga Chen dari Mengzhou menawar 5 juta. Tidak mungkin. Siapa tadi yang berbicara tentang memusnahkan keluarga Jiang? Dan sekarang kau menawar 5 juta. Kalau kau tidak punya uang, kau sebaiknya menggunakan keluarga Jiangku untuk menggosok toilet. Aku menawar 15 juta. Sekarang ini akan menjadi menarik. Mari kita lihat bagaimana Tuan Muda Jiang akan menginjak-injak keluarga Chen. 15 juta satu. Apa kau tidak malu? Menawar $1. 20 juta. Tuan Muda Jiang perkasa. 20 juta satu. Kau ingin mempermalukanku juga. Aku menawar 30 juta. 30 juta satu. Jangan harap bisa mempermalukanku. Aku akan menawar 40 juta. Teruslah. Tenang. Tuan Jiang tenang. Aku menawar 100 juta. 100 juta. Mustahil. Arus kas keluarga Chen. Keluarga Chen paling banyak hanya punya 5 juta. Bos Mi anggap saja ini peti matimu. Paling banyak 25 juta. Perhitungannya benar. Dari mana kau menggali 100 juta? Aku sudah melihat seluruh kekayaanmu. Apalagi yang kau punya untuk melawanku?
Aku tidak percaya kau bisa menghasilkan 100 juta. Kalau kau bisa menghasilkannya, aku akan memberikanmu tongkat kepala naga. Bishuan, jangan gegabah. Kau tidak bisa bertindak begitu terburu-buru pada acara seperti ini. Jangan The khawatir, film was Bibini. translated and Baiklah, narrated by kenapa kau Media. tidak segera menyerahkan tongkat kepala naga kepada mereka? Aku tidak percaya kau punya 100 juta. Aku menuntut verifikasi dana. Verifikasi milikku. Kartu Anda dibekukan. Gesek saja kartuku. Kartu Anda juga dibekukan. Tanpa 1 sen pun. Kau datang ke sini untuk menawar. Ayolah. Wanita ini adalah pemilik grup Mi. Ini adalah pria simpanan yang dia dukun. Kedua orang ini datang ke tempatku untuk membuat tawaran palsu. Ambil gambar yang jelas dari mereka. Unggah mereka secara daring. Aku ingin mempermalukan kedua orang ini. Sudah berakhir. Ini sangat memalukan. Jiang Shun itu sangat berbahaya. Anak itu sangat sombong. Dia pantas untuk dihancurkan. 1 langkah salah, dan kau akan celaka. Mi Qianzu, apa kau sadar bahwa penawaran curang tanpa dana adalah tindakan ilegal? Akan ada berita besar hari ini. Berita yang akan membuat keluarga Jiang tersedak. Tunggu saja dan lihat. Tanpa 1 sen pun, bagaimana kau akan membuat keluarga Jiang tersedak? Merancang di balik layar, membekukan kartu kami. Keluarga Jiang terlalu hina, terlalu tak tahu malu. Hei, kau bisa makan apapun yang kau mau, tapi kau tidak bisa sembarangan bicara. Aku akan menuntutmu atas fitnah. Ada begitu banyak wartawan di sini. Merekam semuanya. Keamanan. Ya, usir kedua bajingan tak tahu malu ini. Dari sini. Tahan dulu. Orang yang menjebak kita hari ini bukanlah Jiang Xuan. Itu adalah keluarga Chen. Benarkan, Chen Tai. Chan Bexuan, apa yang kau lakukan? Di depan umum. Jangan melakukan sesuatu yang gegabah. Apa yang kau panggil padaku? Patriark. Lalu Patriark bertanya padamu. Kenapa? Kenapa kau berkomplot melawanku? Kenapa kau menjadi anjing bagi musuh? Apa kau tahu malu? Jadi kau adalah Patriark Chen yang baru. Kepala keluarga Chen. Kau hanyalah seorang pria cantik yang banyak bicara. Kau bahkan tidak sebaik Chen si lumpur. Setiap generasi benar-benar lebih buruk dari yang terakhir. Aku ingin kau kehilangan muka. Di depan semua orang, kau bahkan tidak bisa memegang tongkat kepala naga. Mari kita lihat bagaimana kau kembali ke keluarga Chen sebagai patriark. Lihat baik-baik. Lihat siapa yang kehilangan muka sekarang. Lihat siapa yang ditertawakan semua orang. Orang yang membawa malu adalah seluruh keluarga Chen kita. Jadi kenapa? Keluarga Jiang telah setuju untuk memberiku tongkat kepala naga. Berikan itu padaku. Selama keluarga Chen kita menyerahkan 40% aset kita, aku akan menjadi patriark keluarga Chen yang sah. Dan kau akan tetap hanya menjadi petani udik, orang yang tidak berguna. Apakah keluarga Chen sudah serendah ini? Aku tidak pernah menyangka The keluarga film Chen was yang dulunya gemilang translated and narrated akan by membusuk seperti ini. Media. Kau Kalau begitu perhatikan baik-baik. Perhatikan bagaimana aku mengambil kembali tongkat kepala naga. berhenti berakting, kau sudah mengulur waktu cukup lama. 100 juta. Bahkan jika kau menjual seluruh keluarga Chen, itu tidak akan bernilai sebanyak itu. Bagaimana kau tahu aku tidak bisa menghasilkan 100 juta? Jika kau bisa menghasilkan 100 juta hari ini, aku akan berlutut di hadapanmu dan menyerahkan tongkat kepala naga dengan kedua tangan. Chen Bixuan rencana yang cerdik. Sengaja memprovokasi Jiang Sun untuk menamparmu. Dia harus menetapkan harga lelang untuk tongkat kepala naga. 100 juta. 100 juta kan? Aku akan membayarnya untukmu. Adapun cangkir kristal negara-negara berperang, kita anggap impas. Selama kau menundukkan kepala dan mengakui kau salah. Keluarga Li dan keluarga Chen, sejak kapan kalian berdua berhubungan? Gadis keluarga Li ini, bukankah dia membenci pria? Kau bocah. Kau sudah memiliki tunanganmu yang disiapkan di sini. Kau membuatku khawatir saja. Nona Li, apa kau yakin keluarga Limu ingin terlibat dalam kekacauan ini? Keluarga Li adalah keluarga Li. Aku adalah aku.
Jangan campur adukan keduanya. Liman, sudahkah kau memikirkan ini matang-matang? Hari ini jika kau membantu petani dari keluarga Chen ini, kau membuat musuh dari seluruh keluarga Jiang. Jangan salahkan aku, karena mengambil tindakan terhadap keluarga Li. Diam. Jika kau tidak senang datang dan temui aku. Ada apa? Aku Limeng akan menanggungnya sendiri. Bagus, dendam ini, keluarga Jiang kami akan mengingatnya. Chin Biksuan, selama kau menundukkan kepala padaku sekarang, di depan semua orang, tundukkan kepala padaku. Tongkat kepala naga, aku akan membayar untuk keluarga Chinmu, Bisuan. Jangan keras kepala. Urusan bisnis. Apa kalian semua sudah selesai? Sekarang giliranku untuk mengatakan beberapa patah kata. Nona Li, kapan aku meminta bantuanmu? Obah, kekuranganmu yang merasa diri paling benar itu. Mungkin kau masih bisa menikah dengan keluarga baik di masa depan. Jangan tidak tahu berterima kasih. Selain aku, siapa lagi yang bisa The film was mengeluarkan 100 juta ini translated and untukmu? narrated Hanya by 100 juta. M-Media. Tunggu sebentar. Ada banyak orang yang berlutut memohon untuk menerimanya. Kau tidak akan membuat kami semua tertawa sampai mati, dan kemudian mencuri tongkat kepala naga kan? Bahkan jika aku ingin bantu kamu. Kau terlalu sombong. Bisuan, omong kosong apa yang kau bicarakan? Minta maaf kepada Nona Li dengan cepat. Minta maaf. Aku tidak menerimanya. Aku akan melihat hari ini. Chin Biksuan, bagaimana dia akan membuat semua orang memohon untuk memberinya uang? Jiang Sun, aku memperingatkanmu. Sebaiknya kau panggil beberapa penjaga keamanan, supaya nanti, ketika semua orang berebut untuk membayarku, dan mereka berkelahi. Kau benar, panggil beberapa penjaga keamanan lagi ke sini. Nanti, jika kau tidak bisa mendapatkan uangnya, maka akan kupatahkan kaki anjingmu. Barang lelangmu berikutnya adalah milikku. Mari kita lihat, apakah itu benar-benar bernilai 100 juta. Bodoh, ini adalah wilayah keluarga Jiangku. Bahkan jika kau menawarkan harga yang lebih tinggi, aku masih bisa menghancurkanmu. Kita lihat bagaimana kau membalikan keadaan nanti. Baik. Kita akan menunggu dan melihat. Barang lelang berikutnya adalah sepotong kulit pohon parasol. Sebatang kulit pohon parason yang patah. Dan kau menginginkan 100 juta untuk itu. Apa kau gila? Karena uang. Tuan muda Jiang benar. Kau menghina kami dengan sepotong kulit kayu. Kau harus memberi kompensasi padaku atas kerugian keuangan saya. Anak bodoh. Ini adalah kayu ilahi Kunlun. Ini adalah kayu ilahi Kunlun. Dalam legenda, Aku pernah mendengar bahwa burung suci Phoenix di puncak Kunlun, di pohon payung, terlahir kembali dari abu. Kayu payung setelah ditempa, tubuhnya hitam dan harum. Kayu ini dapat menyembuhkan semua penyakit bila digunakan sebagai obat. Hanya kisah dewa dan hantu. Ini penipuan. Kalian tidak benar-benar percaya ini kan? Seorang udit, bagaimana mungkin mereka memiliki harta seperti itu? Dutua, dengarkan nasihatku. Kau salah paham. omong kosong. Saya adalah ketua dari Aliansi Medis Tionghoa. Jika bahkan kayu hutan Phoenix jatuh dan bahkan tidak bisa mengenalinya, maka mata saya ini mungkin lebih baik tidak berguna. Dutua, dana sponsor dari Aliansi Medis Tionghoa. Kami bisa melipat gandakannya 3 kali. Atau kami tidak akan memberikan apapun. Nah, kau mengancamku. Keluarga Jiang mengancam pembeli tepat di depan semua orang dan melarang mereka untuk menawar. Para wartawan semua merekam ini. Syuting. Apa yang bisa difilmkan? Pergi dari sini kalian semua. Jika kau ingin mengambil tongkat kepala naga keluarga Chen, kau harus membunuhku terlebih dahulu. Itulah pendirian keluarga Jiang. Semuanya. Pikirkan baik-baik. Omong kosong apa kayu wutong itu? Benar-benar omong kosong. Tidak terjual. Penawaran pertama tidak terjual. Apa yang kau tertawakan? Aku menertawakan kekalahanmu yang menyedihkan. Semacam ini. Barang sekali sahabat. Bagaimana bisa kita biarkan tidak terjual? Saya menawar 1 miliar. Dutua. Jumlah donasi 3 kali lipat dari keluarga Jiangku. Kau sangat menyadarinya. Apa kau yakin ingin menentangku? Tuan Muda Jian, kayu hutan Phoenix jatuh kini adalah impian utama setiap dokter di bawah langit. Jika dapat dimurnikan menjadi obat, itu dapat membantu masyarakat dan meninggalkan warisan selama berabad-abad. Perbuatan dengan pahala yang tak terukur. Apakah kau pikir aku peduli tentang hanya 1 miliar talprak? Aku Kicong dari keluarga Ki. Menawar 1 miliar 1. Leluhur keluarga Ki saya telah menderita kanker selama lebih dari 10 tahun. Legenda mengatakan, hanya ini, kayu wutong Phoenix jatuh, yang dapat menyembuhkannya sepenuhnya. Jika aku membawa ini kembali dan menyembuhkan leluhurku, posisi kepala keluarga akan menjadi milikku. Aku menantang siapapun untuk mencoba mengambil ini dariku. Saya menaikkan tawaran menjadi 1 miliar 2. 1 miliar 3. 1,5 miliar. Ini menyangkut kesejahteraan semua orang. Kalian berdua teman muda. Mengapa tidak membiarkan saya memilikinya? Ini menyangkut posisiku sebagai kepala keluarga. Aku bertekad untuk mendapatkan kayu ini. Liman, gadis gila apa yang kau tawar? Aku tidak perlu memberitahumu. Namun, aku bertekad untuk memiliki kayu ini. Untuk posisi kepala keluarga, aku mampu melakukan apa saja. Dulang Ning.
Pikirkan tentang cucumu di taman kanak-kanak. Liban, kau membuatku marah. Aku akan memastikan kau tidak bisa melakukan bisnis sama sekali. Nak, jika kau berani memiliki rencana pada cucuku, akan kutunjukkan padamu gelar saya sebagai master obat racun. Dari mana asalnya? Ki Chong, orang terakhir yang berani mengancamku, masih berada di Sahara, makan pasir. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Tawaran terakhirku adalah 2 miliar. Jika ada yang berani menawar lebih tinggi, aku akan menghancurkan potongan kayu ini. Jika aku tidak bisa memilikinya, tidak ada satupun dari kalian yang bisa. Ki Chong, jangan bertindak terlalu jauh. Aku akan bersikap tidak masuk akal hari ini. Jadi kenapa? Karena potongan kayu ini telah menyebabkan begitu banyak kontroversi. Aku menyatakan, lot ini tidak terjual. Kami akan memutuskan apa yang harus dilakukan setelah lelang. Aku setuju. Aku punya banyak cara untuk membuatnya batu kayu Wutong Phoenix jatuh itu kepadaku. Chen Beixuan, jangan berpikir bahwa hanya karena kau membawa sepotong kayu Wutong Phoenix jatuh, kau bisa membalikan keadaan. Sekarang lotnya tidak terjual. Kau tidak punya uang sepeser pun, dan kau tidak akan mendapatkan tongkat kepala naga. Apa sulitnya dengan ini? Karena ketiga keluarga menginginkannya, aku akan memuaskan semua orang. Kau, maksudmu membaginya menjadi 3? Itu tidak cukup. Aku tidak akan membaginya. Aku ingin seluruh bagian itu. Jika kau ingin memecah kebuntuan, kau harus menghasilkan yang lain. Potongan kayu Wutong Phoenix jatuh. Tapi harta surgawi seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang petani kecil sepertimu. Memiliki 1 blok saja sudah lebih dari cukup untukmu. Sudah lebih dari cukup untukmu. Jika kau punya yang lain, aku akan berlutut untukmu dan memberikan tongkat kepala naga kepadamu dengan kedua tangan. Apa? Ada bagian lain? Aku hanya melelang 1 buah. Aku tidak pernah bilang hanya ada 1. Ki Chong menyelamatkan nyawa adalah yang utama. Barang yang dilelang, biarkan Ki Chong memilikinya. Ki Chong, aku ingat kebaikanmu ini. Keempat kartu ini, total 2 miliar. Aku akan memberikan barang ini kepada Dutua. Jika Dutua benar-benar dapat mengembangkannya menjadi obat, itu akan menjadi kontribusi besar bagi zaman ini dan manfaat bagi generasi mendatang. Aku hanya berharap bahwa ketika Dutua mengembangkan obatnya, tidak akan mengenakan harga tinggi dan akan memperlakukan semua orang dengan setara, sehingga semua orang di dunia dapat memiliki akses ke perawatan medis. Semoga obatnya menyembuhkan semua penyakit. Hati muliamu, saya sangat mengagumi. Tuan kebenaranmu, apakah Anda ingin saya menjualnya kepada Anda atau memberikannya kepada Anda? Sebutkan hargamu. Aku tidak ingin berutang budi padamu. Kalau begitu aku bersikeras memberikannya kepadamu. Kau sama borosnya, seperti ayahmu. Jiang Xuan, apa yang ingin kau katakan sekarang? Aku tidak mengakui tongkat kepala naga. Jika aku kehilangannya, garis hidupku hilang. Aku Apakah keluarga Jiing masih ingin bermain permainan menarik kembali perkataan mereka? Ki Chong juga berutang budi pada Chen Beixuan. Tunggu saja di sana. Tuan Muda Jiang, bukankah kau bilang akan memberiku tongkat kepala naga? Tidak bisa memberikannya padanya. Enyahlah. Tuan Muda Jiang, apa yang baru saja kau katakan? Tuan Muda, pakaian pesananmu sudah tiba. Bibimi, pakaian yang kudapatkan untukmu. Aku tidak tahu apakah itu cocok. Kalau begitu Bibimi akan menunjukkanmu sekarang. Baiklah. Aku ingin berterima kasih hari ini. Berterima kasih padaku, untuk apa? Rumah lelang keluarga Jiang sedang kekurangan. Apakah ada sesuatu yang menarik perhatian Nona Li? Kau menawar tongkat kepala naga untuk mengembalikannya padaku kan? Pecahkan salah satu gelas kristalmu. Kembalikan tongkat kepala nagamu. Mulai sekarang kita tidak berutang apapun satu sama lain. Bocah, apa kau menyukai dia? Tidak. Bibimi, bukankah ayah memberitahuku sebelum dia pergi untuk menjaganya? Dengan temperamennya, siapa yang akan menyukainya? Ayahmu juga menyuruhku untuk menjagamu. Bibimi, lupakan saja. Sama menyenangkannya dengan menggoda ayahmu. Ayo pergi. Kau tidak bisa pergi. Bukankah kau cukup arogan? Aku akan membiarkanmu memiliki tongkat itu. Tetapi tidak dengan nyawamu untuk pulang.
Hanya kalian beberapa yang ingin menghentikanku. Berlutut sekarang. Jilat ludah ini di tanah hingga bersih. Serahkan tongkat kepala naga. Aku mungkin mempertimbangkan. Aku hanya akan melumpuhkanmu dan mengampuni nyawamu. Kalian anak-anak kecil, aku sama sekali tidak tertarik padamu. Dasar udik, kau akan segera mati. Dan kau masih bertingkah arogan. Pergi. Jangan lakukan itu. Aku akan membayarmu. Biarkan saja Chen Bixuan pergi. Siapa yang peduli dengan sedikit uangmu? Aku bisa membiarkan Chen Bixuan pergi. Bos Mi sangat menawan dan menggoda. Tinggallah bersama kami. Bersenang-senanglah. Pulanglah dan bersenang-senang dengan ibumu. Apa yang masih kau tunggu? Lumpuhkan dia untukku. Pergi-pergi. Tuan muda. Hanya beberapa petani. Mengapa kau beraktif? Lumpuhkan mereka semua. Abiao. Orang-orang itu milikku, jangan rebut mereka dariku. Baiklah, sisi ini milikku. Matikan lampunya. Dan pukul anjing itu. Aku sudah menduga, kau akan menyergapku di sini. Tapi aku tidak menyangka, anak buahmu akan sangat tidak berguna. Tuan Chen, ampuni aku. Ampuni aku lain kali. Aku tidak akan berani menentangmu lagi. Paman Biao. Serahkan sampah ini pada kau dan Huang Tua. Beri keluarga Jiang pelajaran. Bibi Mi, aku akan pergi memeriksa Chen Tianyo. Trik apa lagi yang dia punya? Patriark, apakah keluarga Chen belum dilenyapkan juga? Keluarga Chen sekarang hampir tidak bisa bertahan hidup. Ketika aku secara pribadi mengambil tindakan, keluarga Jiangmu tidak perlu ada lagi. Aku mengerti, Patriark. Orang yang kau cari, Limeng dari keluarga Li adalah yang paling cocok. Segera beritahu ketiga Grandmaster itu. Aku ingin melenyapkan keluarga Chen. Tunggu, terima kasih sudah menyelamatkanku. Orang tua aku tidak punya apapun untuk membalasmu. Jadi bagaimana kalau aku menjadi muridmu? Aku tidak bercanda. Aku serius. Lupakan saja, aku tidak suka menerima murid yang berpura-pura menjadi dewa dan hantu. Dia benar-benar melihat menembusku. Siapa yang berani memukul anjingku? Yuan Fang, bagaimana menurutmu? Kekuatan batin orang ini sangat dalam. Aku sudah mengambil tongkat kepala naga. Sekarang aku akan mengambil posisi kepala keluarga Chen. Chen Bixuan, di saat seperti ini, kau masih memikirkan posisi kepala keluarga. Kau telah menyebabkan malapetaka. Apa kau tahu itu? Kenapa kau tidak berlutut dan menerima kematianmu? Ini semua karenamu. Keluarga Jiang menyewa 4 Grandmaster untuk melenyapkan keluarga Chen kita. Ini semua salahmu. Wajah keluarga Chen benar-benar telah hilang karenamu. Hanya beberapa Grandmaster telah membuatmu takut seperti ini. Mulai sekarang, aku Chen Bixuan akan berjuang untuk kehormatan keluarga Chen. Kata-kata sombong. 3 Grandmaster. Hanya 1 Grandmaster bisa melenyapkan keluarga terkemuka. Belum lagi 3 Grandmaster bergabung. Bisakah kau menahan mereka? Selain itu, pengaruh mereka rumit dan kompleks. Bagaimana kau bisa memperjuangkannya? Aku datang ke sini bukan untuk berdiskusi atau bernegosiasi denganmu. Posisi kepala keluarga Chen, aku Chen Bixuan pasti akan mengambilnya. Mulai sekarang, tidak peduli Grandmaster mana yang menyerang, aku dapat memastikan keselamatan keluarga Chen dan keselamatan semua orang yang hadir. Chen Bixuan.
Jika kau mencari kematian, jangan menyeret kami bersamamu. Aku menyarankanmu untuk mengakhiri hidupmu sendiri sekarang. Hanya jika kau mati, keluarga Jiang dan ketiga Grandmaster itu mungkin akan memaafkan kita. Keluarga Chenmu benar-benar busuk sampai ke akar-akarnya. Mikian Zui. Ini adalah urusan keluarga Chen kami. Apa hubungannya denganmu? Kau sudah melampaui batas. Apa? Kau takut orang lain akan tahu hal-hal kotor yang telah kau lakukan? Bishuan mengambil kembali tongkat kepala naga. Bagaimana dia menjadi seorang pendosa dan menebus dosa dengan bunuh diri? Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Saat ini ketiga Grandmaster itu akan segera tiba. Apa yang kita hadapi sekarang bukanlah kematian Chen Beixuan, tetapi kehancuran keluarga Chen kita. Dia Chen Beixuan ingin menjadi kepala keluarga Chen kita. Jadi dia harus berkorban untuk itu. Pada akhirnya, kau hanya ingin menggunakan hidupnya untuk menenangkan kemarahan ketiga Grandmaster dan provokasi keluarga Jing. Kurasa setelah kematian Beishuan, kau akan mengibas-ngibaskan ekormu dan memohon belas kasihan dari keluarga Jing. Dan kemudian mulai menjadikan Chantai sebagai kepala keluarga Kan. Diam. Aku Michien Su. Bahkan jika aku mati di sini hari ini, tidak akan membiarkan Beishuan menderita. Mikian Zui. Dikatakan di luar bahwa kau adalah wanita yang tidak bermoral. Sepertinya rumor itu benar. Kau, dengan penampilan dan sosokmu, bisa menemukan pria jenis apapun. Tetapi kau harus melemparkan dirimu pada Chen yang cacat, dan kemudian putranya. Ini tidak baik. Grandmasternya ada di sini. Kau biang keladi, sama seperti ayahmu. The Tidak film tahu was berterima kasih dan translated pantas and dipukuli narrated sampai by mati. M-Media. Apa yang kau lakukan? Kau. Aku akan menyembuhkan ketidakberdayaanmu hari ini. Aku akan menunjukkan kepadamu apa artinya seorang Grandmaster merendahkan diri, matahari, dan bulan redup. Bahkan di ambang kematian, kau berani memukul seseorang. Ma Anban, Yuan Fan. Grandmaster telah datang untuk merenggut nyawa. Keluarga Chen keluarlah dan hadapi kematianmu. Minggir. Grandmaster, semuanya adalah kesalahan Chen Beixuan. Selama kau mengampuni keluarga Chen bersedia bergabung denganmu dalam membunuh Chen Beixuan. Benar-benar tak tahu malu. Siapa di antara kalian yang bernama Chen Beixuan? Dia, pemuda ini, adalah kepala keluarga Chen Anda. Yaitu dia. Bunuh atau penggal, terserah Anda. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Chen. Dalam menghadapi bencana, Anda mendorong keluar kambing hitam. Anda benar-benar cerdik. Dia tidak mengerti kekuatan surgawi dan keras kepala. Kematiannya dapat dibenarkan selama Grandmaster mengampuni keluarga Chen. Keluarga Chen bersedia menawarkan semua propertinya. Semua aset keluarga Chen akan diserahkan. Chen Beixuan, hidup atau mati, tidak ada hubungannya dengan Anda. Bukankah begitu? Grandmaster bijaksana dan adil. Ya, mohon Grandmaster berbelas kasihanlah. Senior, aku Michien Su dari Miss Industries. Jika Chen Bishuan memiliki konflik denganmu, aku bersedia menanggungnya untuknya. Anda ingin menggantikannya. Apa yang akan kami lakukan? Dapatkah Anda menanggungnya? Aku menukar nyawaku untuk... Bibimi, jangan lakukan ini. Jika mereka ingin bertarung, biarkan mereka bertarung. Aku akan melihatnya sampai akhir. Chen Beixuan, Anda berada di ambang kematian. Mengapa Anda masih begitu keras kepala? Sebelum berurusan dengan mereka, aku sarankan kita membersihkan rumah terlebih dahulu. Nah, di depan kami para Grandmaster, Anda berani berbicara omong kosong seperti itu. Bukankah mereka mengatakan ada 3 Grandmaster? Mengapa hanya ada 2? Sombong. Keluarga Chen yang remeh di antara kami bertiga. 1 orang sudah cukup. Mati di tanganku adalah hadiah untukmu. Anak ini tidak layak mendapat perhatian guru. Murid ini bersedia mengurusnya. Murid Grandmaster tidak ada yang istimewa. Aku tidak tahu. 3 Grandmaster. Apakah mereka semua sama tidak bergunanya? Anak ini tidak sederhana. Mari kita pergi bersama. Baiklah. Berhenti. Hei, kita bertemu lagi. Apakah Anda seorang yang menepati janji? Itu kau. Aku datang ke sini khusus untuk menjadi muridmu. Aku sudah memberitahumu. Kau lebih tua dari ayahku. Sungguh tidak pantas bagiku untuk menerimamu sebagai muridku. Apel. Saudara Anda ingin menjadikan anak ini sebagai guru Anda. Ya dan tidak. Bukan hanya aku. Ini kami bertiga bersama. Apa yang sedang terjadi di sini? Kapan Anda bertemu Legong? Legong pemimpin dari 3 Grandmaster. Aku menemukannya secara kebetulan di pinggir jalan. Saudara, dia adalah kepala keluarga Chen. Target kita kali ini. Tetapi jika keluarga Jian menentang guruku, aku akan memutuskan hubungan dengan mereka. Aku tidak akan mengakui guru ini. Dia tidak layak. Anjingmu, dialah yang memukulnya. Apel, begitu mudah.
Nak, menjadikanmu sebagai murid jelas tidak mungkin. Aku bisa menerimamu sebagai muridku. Menerimaku sebagai muridmu. Kau tidak layak. Anda mencari mati. Orang tua tak tahu malu. Pelajaran yang keras. Guru, berilah aku sedikit muka. Jika Anda memukulnya, dia akan lumpuh. Saudara, balaskan dendamku. Enyahlah, sebaiknya Anda menepati janji Anda. Dalam beberapa hari kita akan mengadakan upacara penerimaan murid yang besar. Kami bertiga bersama akan menjadi muridmu, baiklah. Bukankah kau bertingkah konyol? Grandmaster, apa yang terjadi pada kalian? Jika Anda tidak setuju, aku tidak akan pergi. Mengapa kau bertingkah seperti anak manja? Seperti yang dikatakan teks kuno, mendengar Dao di pagi hari adalah mati dengan puas di malam hari. Dari sudut pandangku, kultivasi Anda pasti lebih tinggi dari milikku. Jadi kami ingin belajar dari Anda bersama. Kami telah mencapai alam Grandmaster. Tapi metodenya, kau tidak bisa mempelajarinya. Guru, Anda sudah setujukan. Bishuan menerima 3 Grandmaster. Kau tidak akan rugi. Mereka bisa menjadi sekutumu melawan keluarga Jiing. Baiklah. Aku setuju. Terima kasih, Guru. Ayah, aku tidak salah dengarkan. Ketiga Grandmaster ingin menjadi murid Chen Beixuan. Aku tidak bermimpikan. Kita akan celaka. Celaka. Grandmaster, apakah Anda yakin Anda tidak membuat kesalahan? Ini bocah. Dia bahkan belum pernah meninggalkan desa ini. Bagaimana mungkin dia menjadi ahli pertapa? Aku benci. Kau anjing buta. Kau masih menggunakan trik kotor untuk berurusan dengan guruku. Kau mencari mati. Permintaan keluarga Jian adalah membantai keluarga Chen, tidak meninggalkan seorang pun yang selamat. Kurasa aku akan mulai denganmu. Hei, tunggu. Para Grandmaster, kami bersama. Bixuan kita keluarga. Tidak, kita semua keluarga. Kita semua keluarga. Kalian tidak pantas. Kau baru saja mengatakan, kau tidak ada hubungannya dengan Chen Beixuan. Kami adalah murid Chen Beixuan. Keluarga Chen ini akan dihancurkan bagaimanapun juga. Tidak. Tidak. Patriark, ampuni nyawaku. Yang mulia, mohon tunjukkan belas kasihan. Selamatkan aku. Aku salah. Guru punya instruksi. Jika kau ingin nyawamu kembali, itu tidak akan semudah itu. Tetua Tianyao, harga berapa yang bersedia kau bayar? Aku tidak tahu apa-apa. Untuk merayakan Patriark, posisi ini, aku punya 30 juta dolar. Akan kuberikan semuanya padamu. Tidak cukup. Tidak cukup. Kalau begitu aku bisa memberimu Xinhui Entertainment. Semua saham, akan kutransfer semuanya padamu. Tidak cukup. Masih tidak cukup. Hei, kami juga punya 3 hotel bintang 5. Ya, semuanya milikmu. Masih belum cukup. Masih tidak cukup. Apa masih tidak cukup? Jika kau masih belum puas, baiklah. Istriku punya keponakan. Dia adalah seorang wanita cantik dari keluarga Scholl. Akan kuberikan dia padamu, oke? Omong kosong. Kau anggap aku apa? Inilah tahun-tahun yang telah berlalu, dan kalian hama telah menggelapkan properti Chen Group. Aku ingin kalian mengembalikannya semua kepada Chen Bishuan. Apa kalian mengerti? Tidak. Mikian Zui. Bukankah kau mengambil keuntungan dari situasi ini? Apa? Semuanya akan dilakukan sesuai instruksi. Semuanya akan dilakukan sesuai instruksi, jangan khawatir. 3 hari dari sekarang, kita akan mengadakan perjamuan penerimaan murid yang meriah di Aula Bela Diri Panlong. Kami mengundang guru untuk hadir. Mungkin kita seharusnya tidak mengadakannya. Dalam drama pendek, setiap kali pertemuan seperti itu diadakan, sesuatu yang buruk terjadi. Itu harus diadakan. Tidak hanya harus diadakan, tetapi itu harus diadakan dengan meriah. Benar meriah. Meriah. Besok adalah jamuan makan pelantikan. 3 Grandmaster telah mengundang selebritas dari semua lapisan masyarakat. Kau harus mengenakan sesuatu yang formal. Itu hanya formalitas. Apa pentingnya apa yang kukenakan? Mulai sekarang kau akan mewakili keluarga Chan dan ayahmu. Chan yang paling terkenal di Mengzhou adalah merek yang kubuat untuk ayahmu. Sudah lama dialihkan ke namamu. Aku sudah membuat pengaturan. Kau bisa langsung pergi besok. Ngomong-ngomong, pilih beberapa pakaian lagi dan periksa tempatnya.
Baiklah. Maaf Tuan, kami memiliki tamu terhormat di toko hari ini. Tidak nyaman untuk melayani Anda. Apa? Bukankah tujuan membuka toko adalah untuk berbisnis? Atau apakah toko Anda tidak akan membiarkanku masuk? Bisakah kau seorang gelandangan bahkan mampu membeli apapun di sini? Bagaimana kau tahu aku tidak mampu membelinya? Maaf, kami benar-benar punya tamu terhormat yang datang ke toko kami hari ini. Tidak nyaman untuk melayani Anda. Silakan pergi. Hai, aku akan memberitahumu. Apa? Dia temanku. Kau datang pada waktu yang tepat. Ada gaun di sini yang kuincar. Kau harus membantuku membelinya. Gaun yang mana? Gaun ini. Gaun ini adalah harta berharga toko kami. Sumpah Wahyu. Harganya lebih dari 10 juta. Harus dijual sebagai satu set untuk pria dan wanita. Baiklah, kami ingin mencobanya. Kalian orang udik yang tidak tahu apa-apa. Jika kau merusak gaun seharga 10 juta, dapatkah kau mampu membayar kompensasi kepada kami? Bahkan jika kau menjualnya seharga 1 miliar. Tidak bisakah kami mencobanya dulu? Pergi ambilkan. Kenapa membeli gaun semahal itu? Aku sudah mengincar gaun ini sejak lama. Aku bisa merasakan implikasi mendalamnya dalam desainnya. Sayang sekali gaun ini tidak dijual terpisah. Apa yang kau lakukan? Orang-orang sepertimu orang mudik, aku sudah cukup melihatnya. Tutup pintunya. Siapa tahu, jika kau akan diam-diam menukar barang dagangan kami. Jika gaun 10 juta rusak, dapatkah kau mampu membayar kompensasi kepada kami? Panggil manajermu. Manajer kami bukanlah seseorang yang bisa kau temui kapanpun kau mau. Siapa yang mau komplain? Manajer, Staf Anda mengawasi kami sepanjang waktu. Seperti kami ini pencuri. Dan ketika kami ingin berganti pakaian, dia benar-benar menuntut kami untuk membiarkan pintu terbuka. Apa kami harus membuka pakaian di depan umum? Apakah kalian semua mesum? Keributan apa ini? Staf kami menanganinya tanpa masalah apapun. Kalian berdua pecundang bangkrut, tidak mampu membeli apapun. Ketika kalian datang ke toko kami, tentu saja aku akan mencurigai kalian di sini untuk mencuri sesuatu. Aku sekarang akan menggeledah kalian. kau hanya seorang manajer toko. Hak apa yang kau miliki untuk menggeledahku? Baiklah. Apa kau tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kau. Aku akan menggeledahmu hari ini. Benar sekali. Kalian berdua sekarang tersangka dan wajib untuk digeledah. Terutama wanita muda ini. Cukup liar. Sekarang buka pakaianmu untuk diperiksa. Kau berani memukulku. Direktur Han dari Biro Keamanan Publik adalah saudara iparku. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Baiklah. Tunggu. Aku sedang di Chan sekarang. Pegawai Anda bilang saya mencuri barang-barangnya dan menuntut untuk menggeledah kami. Juga bilang ipar laki-lakinya berasal dari Biro Keamanan Publik dan aku akan menyesalinya. Aku beri kau waktu 1 menit untuk sampai di sini. Jika tidak, jangan pernah muncul lagi. Mendengarkan nada bicara ini, sepertinya mereka menelepon bos kita. Lucu sekali mereka membuat pertunjukan yang bagus. Yang terakhir, siapa yang berani berteriak pada manajer toko kami? Masih di Biro Keamanan Publik mengerjakan mesin jahit. Tuan muda. Apakah Anda orang yang bertanggung jawab atas toko ini? Ya tuan muda, nama saya Xiang Min. Baiklah. Terkelola dengan baik. Pegawai dan manajer Anda tidak hanya merendahkan pelanggan, tetapi juga menuduh pelanggan mencuri dan berniat untuk menggeledah mereka secara paksa. Apakah seperti ini cara Anda biasanya mengelola sesuatu? Tuan muda, seluruh toko ini milikmu. Bagaimana kau bisa mencuri dari dirimu sendiri? Kalian berdua cepat dan minta maaf pada tuan muda. Tuan muda, saya minta maaf. Aku buta terhadap identitasmu. Bagus sekali permintaan maaf yang tulus dan tepat waktu. Tapi bagaimana jika aku bukan Chen Bixuan? Bagaimana jika aku hanya pelanggan biasa? Maka hari ini aku akan ditelanjangi, dipermalukan dan dituduh secara salah. Dan akhirnya dikirim ke Biro Keamanan Publik, dituduh melakukan provokasi, dan menyebabkan masalah kan. Tuan muda, ini semua salahku. Aku menerima hukumannya. Aku akan memecat mereka berdua sekarang juga. Mulai sekarang, ini sama sekali tidak akan terjadi lagi. Tuan muda, mohon ampuni aku. Aku punya orang tua lanjut usia dan anak-anak kecil. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Ini semua dia jalang ini. Dia merayuku, tuan muda. Tuan muda, maafkan aku. Ini semua salahku. Selama kau tidak memecatku, aku bersedia menerima hukuman apapun.
Manajer Siang, beri aku kesempatan lagi. Manajer Siang, tolong beri aku kesempatan lagi. Kalian berdua The keluar film dari was sini. translated and narrated by M Media. Tuan muda, Keluar Nonali dan aku perlu berganti pakaian. Bagaimana terlihat bagus kan? Tidak apa-apa lumayan. gaun ini dirancang secara pribadi oleh Bosmi, secara khusus menginstruksikan agar dijual kepada pasangan yang saling mencintai. Jadi itu dirancang oleh Bibimi. Dia pasti ingin memakai gaun ini dengan ayahku. Gaun ini, aku memberikannya padamu. Terima kasih sudah membelaku tadi. Tentang pernikahan kita, aku akan mempertimbangkannya kembali. Hei, ini adalah perjamuan penerimaan murid 3 Grandmaster. Apa kau punya undangan? Ketika mereka memintaku untuk datang, mereka tidak memberiku undangan. Kalau begitu silakan pergi. Usir aku. Aku khawatir kau tidak bisa menanggung tanggung jawab ini. Kau berani mempermainkanku. Apa kau mencari kematian? Tuan Pan, tenanglah. Aku yang membawanya masuk. Ini undanganku. Di perjamuan penerimaan murid, bersikaplah. Aku mengawasimu. Apa tujuanmu di sini? Aku memperingatkanmu, jangan bertindak gegabah. Menyinggung Grandmaster, tidak akan berakhir dengan baik. Jangan khawatir, mereka tidak akan berani. Hei, kapan kau akan memperbaiki? Kebiasaan burukmu berbicara omong kosong. Aku tidak bicara omong kosong. Halo, lama tidak bertemu. Minggir, biarkan Tuan Muda Jiang beristirahat di sini. Kenapa? Ada begitu banyak tempat duduk di sini. Kenapa yang ini secara khusus? Tempat duduk ini bukan untuk sembarang orang kan? Hanya seseorang dengan status Tuan Muda Jiang yang bisa duduk di sini. Hanya Tuan Muda Jiang mewakili keluarga Jiang. Dia di sini untuk memberi selamat kepada Grandmaster kita, bukan orang sepertimu yang bahkan tidak punya undangan. Bisa dibandingkan. Pergi dari sini jika kau tahu apa yang baik untukmu. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kau ingin duduk di sini. Aku bertanya-tanya siapa itu. Jadi itu kau Sampan. Apel, sekarang kau belajar untuk mengenakan pakaian yang dibuat khusus. Dia bahkan tidak punya undangan. Menyelinap masuk dengan orang lain. Kalau begitu cepatlah dan buang dia. Seseorang, buang orang ini. Akan kulihat siapa yang berani. Aku yang membawanya masuk. Kau tidak bisa begitu saja mengusirnya. Orang udik ini memprovokasi Tuan Muda Jiang. Nora, maafkan saya karena tidak menunjukkan rasa hormat. Aku tidak bisa membiarkannya tinggal di sini lagi. Mengun, apa kau tahu kenapa? Aku datang ke sini secara khusus. Aku datang untuk mencarimu. Ini tunanganku. Lihat baik-baik. The Jangan film was mencariku lagi. translated Mustahil, and ayahmu narrated sudah by setuju M Media. untuk menikahkanmu dengan keluarga Jiang kami. Hidupku sendiri. Tentu saja keputusanku sendiri. Jika ayahku ingin, dia bisa menikahimu sendiri. Omong kosong, Mengun. Kau sudah keterlaluan. Ayah, Jiang Tianjie, kepala keluarga Jiang, secara pribadi datang untuk melamarku. Janji yang dia buat tidak terukur. Ini adalah kehormatanmu. jika ada sesuatu, katakan pada tunanganku. Li Meng, kau menipuku. Kumohon aku akan membantumu lain kali. Halo Paman. Nama saya Chen Bixuan. Aku akan menikahi Meng Meng di masa depan. Keluarga Chen telah jatuh. Dasar sampah. Kau berani mengingini mutiara keluarga Liku. Keluarga Li. Kau akan menjual putrimu demi uang. Pantaskah kau dipanggil ayah? Dasar bajingan. Urusan keluarga kami bukan urusanmu. Putriku menghormatimu. Dengan membawa sampah sepertimu, upacara yang begitu megah. Jika aku jadi kau, aku akan terlalu malu untuk datang. Jika aku tidak datang, perjamuan magangmu ini tidak akan terjadi. Apa kau berani menghina guruku? Aku ingin kau berlutut dan meminta maaf segera. Aku mungkin mempertimbangkan membiarkanmu keluar dari sini. Membuatku berlutut dan meminta maaf. Bisakah kau menanggung konsekuensinya? Baiklah, aku akan melumpuhkan anggota tubuhmu dan pergi meminta maaf kepada guru. Pikirkan baik-baik. Jika kau benar-benar menyerangku,
Tidak hanya lenganmu yang akan patah. Kau bahkan mungkin dikeluarkan dari sekte. Sudah lebih dari cukup untukmu. Keluarga Jiang kami akan sepenuhnya mendukungmu. Terima kasih Tuan Muda Jian. Aku pasti akan untuk Tuan Muda Jian. Melayani dengan penuh pengabdian. Bahkan jika kau tidak melakukannya, tuanmu akan melakukannya. Keluarga Jiang kami sudah menyewa 3 Grandmaster untuk menghancurkan keluarga Chen. Anak ini mungkin mendengar sebuah rumor dan datang ke sini khusus untuk memohon pada gurumu untuk ampunan. Memang benar seseorang memohon. Tapi itu adalah gurumu, memohon padaku. Masih bertingkah tangguh di ambang kematian. Mari kita lihat. Apakah kau masih bisa bertingkah tangguh nanti? Meng minggir. Dia melumpuhkan lenganku. Cepat panggil guru. Siapa yang berani mengganggu jamuan makan murid kita? Guru. Sampah ini berbicara tidak sopan kepadamu. Mohon tegakkan keadilan untuk muridmu. Dia juga menyerangku. Bajingan. Bocah. Guruku marah, bersiaplah untuk mati. Kau hampir merusak rencana besar kami. Murid terlambat dan menyebabkan gangguan pada guru. Mohon hukum aku, guru. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana mungkin ketiga Grandmaster itu menjadi muridnya? Bagaimana bisa ketiga Grandmaster menjadi muridnya? Bangkit. Mustahil. Bagaimana bisa mereka menjadi muridnya? Apa yang membuatnya pantas? Guru, bagaimana Anda berencana untuk menghadapi Panhu? Lihat kebenarannya sekarang. Kenapa kau tidak memanggilku Grandmaster? Grandmaster. Muridmu buta. Aku tahu aku salah. Aku tidak akan berani menyalahgunakan kekuatanku lagi. Patuh di depan umum. Tirani secara pribadi. Bagaimana bisa orang seperti ini menjadi murid senior? Tapi karena hormatku padamu dan dia, dan ikatan guru murid selama bertahun-tahun, aku akan menghukumnya dengan mencabut gelarnya dan membuatnya merenungkan tindakannya. Tidak, mohon tidak Grandmaster. Murid tidak tahu terima kasih, berterima kasihlah kepada Grandmaster dengan cepat. Grandmaster, apakah Anda ingin saya mengusirmu dari sekte? Terima kasih Grandmaster. Jiang Xuan, Jiang Tienye, bukankah kau bilang kau akan datang untuk memberikan hadiah ucapan selamat? Di mana hadiahnya? Chen Bixuan, jangan terlalu sombong. Jika kau menginginkan keluarga Jiang kami untuk tunduk padamu, kau bermimpi. Bagus sekali. Aku anggota keluarga Jiang. Tidak akan pernah tunduk. Ayah, kau sudah kembali. Chen Bixuan, kau mati. Ayahku adalah ahli nomor 1 di keluarga Jiang. Aku ingin melihat keterampilan macam apa yang kau miliki. Aku datang ke sini hari ini untuk menghancurkan sekolah bela diri ini dan melenyapkan si bajingan Chen. Aku ingin seluruh dunia tahu apa yang terjadi pada mereka yang menentang keluarga Jiangku. Jiang, kau mengganggu upacara penerimaan muridku. Apa kau mencoba menantang kami bertiga? Kalian orang tua bangka. Saat aku jauh dari keluarga Jiang, kalian mengambil uang keluarga Jiang dan benar-benar pergi untuk menyembah musuh keluarga kita sebagai gurumu. Di mana wajah keluarga Jiang? Uang yang sedikit itu, aku bahkan tidak peduli tentang itu. Hari ini jika ada yang berani menentang guruku, mereka adalah musuh kami. Kalau begitu, aku akan memastikan kalian semua mati di sini hari ini. Ini adalah petarung Meng Hu. Dia hidup untuk seni bela diri, membunuh tanpa berkedit, dan berspesialisasi dalam membunuh Grandmaster. Tutlah. Para kakek tua ini adalah mainan baru yang kutemukan untukmu hari ini. Jangan ragu untuk mengekspresikan dirimu. Tunjukkan pada mereka apa yang kau punya. Membunuh Grandmaster adalah yang paling seru. Beraninya kau bertindak liar di wilayah kami. Aku akan melihat seberapa mampu dirimu. Kau mundur. Kau bukan tandingannya. Aku tidak percaya ini. Ototnya jelas. Berasal dari Kim. Aku tidak mungkin kalah darinya. Siapa orang ini? Kekuatan batinnya sangat dalam. Kami bukan tandingan untuknya. Guru lari. Kami akan menahannya. Karena kau memanggilku guru, aku tentu tidak akan membiarkanmu diganggu.
Putlah. Ayo kembali dan cari lebih banyak ahli. Aku tidak percaya kita tidak bisa mengalahkan Chen Bixuan itu. Ayo pergi. Aku belum kalah. Aku masih bisa bertarung. Meridianmu terputus, tidak bisa lagi menggunakan energi internal Emo. Mulai sekarang hiduplah sebagai orang biasa. Aku tidak percaya ini. Tuan Mudo, apakah Anda baik-baik saja? Apakah keluarga Chen bergerak lagi? Keluarga Chen mudah ditangani. Aku akan kembali dan melihat trik apa yang mereka mainkan. Tapi bagaimana bisa keluarga Jiang memiliki seniman bela diri yang jauh melampaui Grandmaster? Kekuatan di belakang mereka harus diselidiki. Ya Tuan Muda. Semua orang memanggil kami Grandmaster, tapi beberapa hari terakhir ini aku belajar bahwa gunung ini tinggi, tetapi selalu ada yang lebih tinggi. Kami akan mendisiplinkan murid-murid kami untuk fokus pada seni bela diri mereka. Bertahun-tahun yang lalu keluarga Jiang mengatur kecelakaan mobil yang menewaskan Nyonya. Di balik semua itu adalah manipulasi klien. Sekarang sebagian besar keluarga terkemuka di Jiuzhou, 8 atau 9 dari 10 berada di bawah kendali klien. Dengan satu kata mereka dapat mengganggu ekonomi dunia dan memengaruhi nasib negara kecil. Dulu ayahmu tidak memberitahumu tentang ini karena dia takut kau akan menghadapi klien. Keluarga macam apa klan Yin itu? Kami belum mengonfirmasi. Tetapi saya yakin Tuan Tua pasti telah menemukan beberapa petunjuk dan sengaja menyembunyikannya. Saya berencana untuk kembali ke Desaman untuk mencari petunjuk. Pergi. Selidiki secara menyeluruh. Apa yang ayahku tinggalkan belum selesai. Akan ku selesaikan. Mereka yang tidak dibunuh ayahku. Akan kuambil nyawa mereka sebagai penggantinya. Ya Tuan Muda. Patriark. Itu, Bank Ruifen. Menahan pinjaman dari kita. Sekarang industri hulu dan hilir, semuanya menuntut pembayaran. Jika pembayaran ini tidak masuk hari ini, rantai industri keluarga Chen kita akan menderita pukulan yang menghancurkan. Saat ini, keluarga Jiang memonopoli di mana-mana di seluruh dunia. Itu adalah saham kita. Begitukah? Inilah kekacauan yang ayahku tinggalkan untukku. Atau inikah masalah yang sengaja kau ciptakan untukku? Patriark, Anda salah paham. Krisis keluarga Chen saat ini semua disebabkan oleh keluarga Jiang. Gua sudah dikirim ke Bank Ruifen. Siapa yang tahu? Mereka akan menahan gua di sana. Keluarga Jiang lagi. Aku akan pergi ke sana sendiri. Bagus. Tuan Muda, saya punya kartu di sini. Dengan kartu ini, bahkan jika Anda pergi ke bank dan menarik semua uang tunai, bahkan semua emas di brankas Ruifen, tidak ada yang berani mempertanyakan Anda. Asli atau palsu? Hanya ada 6 kartu ini di dunia. Tuan Muda, ketahuilah ini. Dengan kartu ini, Anda adalah bos Bank Ruifen yang tak tersantun. Sempurna. Halo, tolong antarkan saya ke ruang layanan VIP bank Anda. Baik Tuan, silakan lewat sini. Ini tidak benar. Apa ada yang salah Tuan? Anda tidak seharusnya menilai buku dari sampulnya. Menindas saya mempermalukan saya. Maka aku akan memanggil manajer kalian ke sini. Pada saat terakhir, akan ku keluarkan kartu hitam VIP tertinggi saya. Menampar wajahmu. Maaf Tuan, aku tidak mengerti apa maksudmu. Jika Anda butuh, aku bisa meminta manajer untuk Tidak menyenangkan. Nona Chen adalah wanita yang cerdas. Anda harus tahu pinjaman ini sangat penting untuk keluarga Chen Anda, kan? Kenapa kau tidak tidur denganku selama 1 malam? Aku akan menyetujui pinjaman untukmu. Kau sudah sangat tua. Kau masih membutuhkan seseorang untuk tidur denganmu. Aku bukan ibumu. Hei, berhenti berpura-pura. Keluarga Chen, mengapa kau membawa wanita cantik seperti itu ke sini untuk berbicara denganku? Kau benar-benar tidak mengerti. Aku tidak tahu apa maksudmu. Tapi ibuku berkata, jika seseorang menyentuhku di sini, langsung saja pukul mereka. Baiklah, kau mempermainkanku, kan? Mau pinjaman? Tidak mungkin. Keamanan ada seseorang yang membuat masalah di bank. Tangkap dia. Berhenti.
Siapa kau? Chen Bixuan dari keluarga Chen. Kepala keluarga Chen. Kau ingin memohon pinjaman padaku kan? Boleh, tapi kondisinya sudah berubah. Tidak hanya wanita ini, harus menyenangkan aku. Kau harus berlutut dan memohon padaku. Tampar dirimu sendiri sampai aku puas. Jadi maksudmu kita tidak bisa bicara? Sikap macam apa ini? Sekarang kau ingin pinjaman, sesuai dengan persyaratanku. Bawa wanita ini ke tempat tidurku. Ku dengar wanita tercantik keluarga Chen. Chen Guoguo masih perawan. Aku harus mencicipinya. Kau hanyalah seorang manajer bank kecil. Sangat sombong. Hanya seorang manajer bank kecil sepertiku saat ini bisa memutuskan hidup atau mati keluarga Chenmu selama aku tidak menyetujui pinjaman. Keluarga Chenmu akan bangkrut. Hanya pinjaman beberapa miliar. Kau ingin mengendalikan keluarga Chenku. Keluarga Chenmu hari ini, Hulu dan Hilir semuanya meminta pembayaran pada saat yang sama selama aku tidak memberimu pinjaman, selain penalti yang tinggi. Dan seluruh rantai industri keluarga Chenmu akan runtuh dalam semalam. Jadi aku harus menghinamu. Merusakmu. Kau harus menahannya untukku. Aku tahu itu dengan sangat baik. Kau hanyalah orang desa dari latar belakang yang rendah hati. Kau pantas memiliki kartu hitam tertinggi. Akhirnya tiba. Momen menampar wajar dengan kartu hitam. Baiklah, berani bertaruh. Jika kartu ini asli, aku akan berlutut dan bersujud padamu. Jika itu palsu, aku akan mematahkan anggota tubuhmu. Baiklah. Panggil ditemui bank Anda ke sini. Kau ingin bertemu dengan direktur bank kami. Kau merasa pantas. Direktur bank kami harus bertemu dengan tokoh besar. Alur cerita ini semakin menarik saja. VIP yang sedang ditemui direktur bank kami adalah aku. VIP yang akan ditemui direktur bank kami adalah kau. Kau pikir kau siapa? Kenapa kau tidak bercermin saja? Kau pikir keluarga Chenmu punya banyak pengaruh? Seberapa mengerikannya itu, kenapa kau tidak coba dan lihat sendiri? Sebaiknya aku beritahu manajer ban untuk berjaga-jaga. Tunggu saja sampai kau dilumpuhkan. Direktur Qin begini. Silakan ikut dengan saya. Kartu hitam Wang Hai ini. Direktur. Anak ini memalsukan kartu hitam perusahaan kita dan dia menyerang seseorang. Dia tidak hanya memukul wajahku. Dia memukul wajah bank kita. Karena kau yang bertanggung jawab, aku tidak akan membuang-buang kata. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, cepat setujui pinjaman keluarga Chen. Jika tidak, akan kutarik semua uang dari bank Anda dan menyimpannya di bank pesaing. Lalu, akan kulihat apakah kau masih bisa mempertahankan pekerjaanmu sebagai manajer. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau mengancam direktur kami. Diam. Memalukan. Saya sudah menjadi direktur selama 10 tahun, dan saya belum pernah melihat kartu hitam tertinggi bank kita. Biar saya periksa. Tentu saja. Jangan ragu untuk memeriksa. Apakah mesin verifikasi Anda cukup tinggi levelnya? Gunakan milikku. Sudah kubilang itu palsu. Coba lagi. Anak kecil, berani sekali kau terus berpura-pura. Apa kau ingin aku memberimu kesempatan ketiga? Tuan Chen, tolong jelaskan apa yang terjadi dengan kartu ini. Mustahil. Abiao tidak mungkin berbohong padaku. Ya Tuhan, tamatlah aku. Aku mengambil kartu yang salah dari Tuan Muda. Ya, saya sudah berada di ban dan belum melihat tamu terhormat kita. Jangan khawatir. Saya sendiri yang akan melayani tamu terhormat kita. Tuan Chen, apakah Anda mengenal Tuan Liu Shanshui? Liu Shanshui. Aku tidak mengenalnya. Beraninya kau melakukan penipuan di Bank Ruifen. Keamanan. Lumpuhkan anak ini untukku.
Direktur saya mengenali kartu ini. Diam, jangan bicara omong kosong. Ini adalah kartu hitam tertinggi dari Taman Hiburan Retromance. Bajingan, beraninya kau mempermainkanku. Keluarkan dia dari sini, patahkan kakinya. Direktur Qin, jangan gegabah. Mungkin aku adalah VIP yang sedang Anda tunggu. Masih bicara kasar di ambang kematian. Tangkap dia, aku sendiri yang akan mematahkan kakinya. Apakah bos akan berkelahi? Bu, jangan gegabah. Direktur Qin. Biarkan aku menelepon. Anda akan mengerti. Jangan banyak bicara. Siapa yang berani menindas tuan muda kami? Salam Tuan Yaman. Tuan muda Abiao, mohon ampun. Siapa direktur bank ini? Beraninya mereka memperlakukanmu seperti ini. Apa yang kau tahu? Yama Cahaya Emas Liu Shanshui mengendalikan secara global 30% bank bawah tanah, haus darah dan pembunuh. Menyinggungnya tidak akan berakhir baik. Paman Biao, lumayan. Kau benar-benar menghabiskan lebih dari 1 juta untuk keluar dan bersenang-senang. Akan ku beritahu Bibi Biao ketika aku kembali. Tuan muda ini murni kesalahpahaman. Siapa pemuda ini? Sampai membuat Tuan Yama tunduk seperti ini. Itu tidak benar, teman The sekelasku film was Jiang Xuan. translated and Mengatakan narrated padaku dia by tidak M. berguna. Media. Menyuruhku untuk tidak memberinya pinjaman. Dia akan memberiku kekayaan dan kemuliaan. Pergi. Kartu hitamku ini mewakili pemegang saham terbesar grup Ruifeng Anda. Aku memberimu kesempatan untuk memperlakukan tuan muda kami dengan baik. Bagaimana kau memperlakukannya? Aku benar-benar tidak tahu. Tuan muda memberikan kartu panti pijat kaki. Jadi kau menyalahkanku. Aku tidak berani. Wang Hai, cepat setujui pinjaman tuan muda. Sudah selesai. Kami hanya biasanya datang kepada Anda untuk pinjaman. Tetapi Anda membiarkan wanita muda kami dari keluarga Chen tidur dengan Anda. Kau bahkan menindasku seperti ini. Bagaimana dengan mereka? Orang biasa yang tidak punya uang dan tidak punya kekuasaan. Bukankah kau akan menelan mereka bulat-bulat? Tuan muda, saya salah. Saya juga tertipu. Terbutakan oleh keserakahan. Mohon hukum saya, tuan muda. Salahku. Kami salah. Bisakah seekor anjing mengubah cara makan kotorannya? Kau adalah pemegang saham utama bank ini. Aku tidak percaya. Setiap sen dari mereka bersih. Selidiki mereka. Serahkan hasilnya ke Biro Keamanan Publik. Ya, Itu belum cukup. Kau masih berutang padaku sebuah koutou dan permintaan maaf. Koutou sekarang. bersujud. Kami salah. Tuan muda, kami salah. Kami akan berubah.